Klinik Pijat Berkah Sehat Tunanetra Terapi Totok Punggung 089783600915. Memperbaiki hati. Ketahuilah, menaati Allah itu sebaik-baik aktivitas, usaha, dan pekerjaan yang dilakukan seseorang. Mendapatkan ridhanya adalah keberuntungan besar dan cita-cita yang tinggi. Dan ketahuilah, surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci sementara neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik hawa nafsu. Dan balasan dari usaha tersebut akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Hati adalah wadah kebaikan dan keburukan dalam diri manusia. Ia juga menjadi titik inti keimanan dan kekufuran. Hati adalah pimpinan anggota badan karena dialah yang mengarahkan. Ia juga merupakan perangkat akal yang menyempurnakan pengetahuan. Oleh karena itu, baiknya hati baik pula anggota badan lainnya. Dan rusaknya hati, rusak pula anggota badan lainnya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati, jantung, HR. Bukhari nomor 2051 dan Muslim nomor 1599. Hati adalah yang menentukan pilihan dan keinginan. Ia juga menjadi acuan dalam pembebanan syariat dan ujian. Dan ia juga menjadi patokan diterima atau tidaknya amalan. Juga yang menyebabkan dilipat gandakannya pahala atau dosa. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. HR. Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Niat adalah sebab yang menjadikan pahala bisa berlipat-lipat. Allah memberikan pahala pada niat-niat yang baik dan tidak menghukum niat-niat yang buruk. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. HR. Bukhari nomor 6491 dan Muslim nomor 131 di kitab sahih keduanya dengan lafaz ini. Niat adalah syarat diterimanya amal. Demikian juga menjadi syarat dihukum atau tidaknya seseorang. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi, yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Al-Ahzab 5. Hati itu cepat sekali berubah dan berganti keadaannya, dan dia banyak sekali berubahnya. Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak akan berkomentar tentang seseorang apakah dia orang yang baik atau orang yang buruk hingga aku melihat bagaimana akhir hayatnya. Hal itu setelah aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bertanya, apa yang Anda dengar dari beliau? Al-Miqdad berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh hati anak Adam itu sangat cepat bergonta-ganti kondisi, lebih cepat daripada getaran tutup panik ketika airnya mendidih. HR. Ahmad 23279. Dan dalam bahasa Arab manusia disebut insan karena memiliki sifat nisyan, yaitu lupa. Sementara hati disebut kalbu karena mudah yatakalabu, yaitu berbolak-balik. Allah menguji hati seseorang saat berada dalam kondisi sedang diuji dan mengalami musibah. Siapa yang di dalam hatinya terdapat ketulusan kepada Allah dan kejujurannya dalam bergantung kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bahagia di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.
Quran Ibrahim 27, Ya Allah, Engkaulah yang mengarahkan hati. Arahkanlah hati kami pada ketaatan kepadamu. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami hingga kematian menjemput kami. Hati-hati para hamba itu berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Dia bolak-balikan hati-hati tersebut sesuai dengan yang dia kehendaki. Dari Syahr bin Hausyab, ia berkata kepada Ummu Salamah, Hai Ummul Mukminin, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bersamamu? Ummu Salamah menjawab, doa yang paling sering beliau panjatkan adalah wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa sering sekali Anda berdoa wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu? Beliau mengatakan, Ummu Salamah, tidak ada seorang anak Adam pun kecuali hati mereka berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Kalau Allah berkehendak, dia jadikan hati istiqomah. Dan kalau dia berkehendak, dia jadikan hati seseorang tergelincir. Kemudian beliau memohon perlindungan dengan membaca, wahai Rabb kami, jangan kau buat hati-hati kami tergelincir setelah engkau beri kami petunjuk. Hr. At-Tirmizi. Hati itu sangat membutuhkan untuk terus dikoreksi dan diawasi. Butuh penataan, penyucian, dan keteladaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Husain bin Al-Munzir radhiyallahu anhu, Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Oleh karena itu, kita perlu terus menjaga semangat untuk menyucikan hati kita. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Siapa yang memperbaiki kondisinya saat sendiri, Allah akan memperbaiki kondisinya saat di tengah keramaian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. HR Muslim. Karena itu, perhatikanlah kondisi zahir kita dan perbaiki. Dan jangan lupakan perbaiki batin kita dan terus jaga kesuciannya. Jujurlah kepada Allah, Allah akan mewujudkan apa yang kalian niatkan. Dan dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran At-Taubah 119. Sesungguhnya musibah terbesar adalah matinya hati seseorang, saat hatinya tertutup dari kebaikan, terhalang dari cita-cita yang baik, yaitu tatkala hatinya menjadi keras dan lalai, hatinya telah dikepung oleh noda hitam, terhijabi dari kebaikan dan keimanan, menjadi cenderung pada kefasikan dan kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran Al-Hujurat 7. Demikian juga firman Allah Ta'ala, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Al-Hadid 16. Sesungguhnya hati itu bisa sakit bahkan mati. Ia bisa begitu keras bahkan lebih keras dari batu kali. Allah Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Al-Baqarah 74. Apabila hati seseorang telah menghitam dan keras, maka jalan untuk terpengaruh dengan nasihat itu tertutup. Hatinya tak lagi sudah ampuh diobati, tidak lagi merespon petunjuk, tidak lagi bisa menerima yang benar. Allah Ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Al-Jatsiyah 23. Hidupnya hati itu dengan berzikir mengingat Allah. Jaga hati dari kelalaian, hal-hal yang menyebabkannya keras, dan dari hal-hal yang Allah haramkan. Allah menjadikan hati itu bagian dari badan, tempat keimanan dan juga keburukan. Kemudian Allah menjadikan hati yang bersih sebagai syiar keselamatan pada hari kiamat nanti.
Allah Ta'ala berfirman, yaitu, di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Asy-Syu'ara 88-89. Demikian juga dengan firman Allah, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Nuh, ingatlah, ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Quran Asy-Saffat 83-84. Orang yang cerdas adalah mereka yang menundukkan jiwanya dan senantiasa menghisapnya, kemudian beramal sebagai persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Sementara orang yang lemah adalah mereka yang tunduk pada hawa nafsunya, sambil berharap kepada dengan harapan yang kosong. Hitung-hitung diri kita sebelum nanti kita dihisap oleh Allah. Timbang-timbang sebelum nanti Allah yang akan menimbangnya. Sesuatu yang ringan adalah kita hisap diri kita pada saat ini sebelum datangnya hari hisap kiamat kelak. Hari di mana semuanya dihitung dan dihadapkan pada Allah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Al-Haqqah 18. Semoga bermanfaat.